Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud produk giro, deposito, dan tabungan dengan serta jelaskan alur skema contohnya. Pertama, giro. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah atau prinsip titipan yaitu wadiah. Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Sedangkan giro itu sendiri adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Yang kedua, deposito. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito biasanya mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, dan 12 bulan. Yang ketiga, tabungan. Tabungan itu sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, namun tidak bisa ditarik dengan cek, bilet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang bisa digunakan dalam giro, deposito, dan tabungan yaitu akad wadiah dan mudharabah. Dalam akad wadiah, ada penyimpan yaitu bank dan ada penitip yaitu nasabah. Alurnya, pertama, penitip dan penyimpan melakukan akad wadiah yaddomana. Kemudian, penitip atau nasabah menitipkan barang atau asetnya ke bank atau penyimpan. Lalu, penitip atau nasabah akan membayar biaya penitipan kepada bank atau penyimpan. Yang kedua, skema akad dari mudharabah. Di skema akad mudharabah, ada sohibul mal dan mudharib. Sohibul mal itu adalah pemberi modal, lalu mudharib pengelola usaha. Dalam skema akad mudharabah, sohibul mal dan mudharib melakukan akad mudharabah. Sohibul mal memberikan modalnya, mudharib mengelola usahanya. Lalu dibuatlah suatu proyek usaha di mana nantinya hasil usaha tersebut bila untung akan dibagi sesuai nisbah, bila rugi ditanggung oleh sohibul mal. Pertanyaan kedua, jelaskan skema produk penyaluran dana di perbankan syariah. A. Produk jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. B. Produk bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. C. Prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBT. Produk jual beli. Yang pertama, murabahah. Secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dalam skema akad murabahah, bus atau uus dan nasabah melakukan negosiasi dan pemenuhan persyaratan. Lalu keduanya melakukan akad jual beli. Kemudian bus atau uus membeli barang kepada supplier atau penjual. Setelah itu, supplier atau penjual mengirimkan barang yang dibeli kepada nasabah. Setelah itu, nasabah menerima barang beserta dengan dokumennya. Terakhir, nasabah membayar cicilannya kepada bus atau uus. Yang kedua, akad salam. Salam adalah pembelian barang dengan penyerahan atau delivery yang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Dalam skema akad salam, nasabah melakukan pemesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian, nasabah dan bank melakukan negosiasi dan akad salam. Lalu nasabah melakukan pembayaran di muka. Setelah itu, barang diproduksi sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian, barang tersebut akan dikirim kepada nasabah. Yang ketiga, istisna. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustasni, yaitu pemesan atau pembeli, di mana barang atau masmu yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka,
sedangkan pada istisna boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Adapun contoh skema dari akad istisna yaitu sebagai berikut. Produk bagi hasil. Yang pertama, pembiayaan mudharabah, yaitu menempatkan bank selaku sohibul mal yang menyediakan dana atau modal dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola usaha. Dalam fikih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Contoh skema dari akad mudharabah sebagai berikut. Kedua, musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik atau partner, yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Ketentuan pembagian keuntungan atau hasil atau kerugian atau keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Berikut skema akad musyarakah. Mitra 1 dan Mitra 2 melakukan akad musyarakah lalu membuat suatu proyek usaha, dan apabila ada keuntungan, bagi hasil keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi modal atau nisbah. Prinsip sewa. Ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan, pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik, disebut juga ijarah wa istina, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Pertanyaan ketiga, jelaskan skema produk jasa di perbankan syariah. A. Produk wakalah, B. Produk kafalah, C. Produk hawalah, dan D. Produk pegadaian atau rahan. Produk jasa. Yang pertama, wakalah. Wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hifz yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-domah yang berarti tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Berikut adalah contoh skema akad wakalah. Yang kedua adalah kafalah. Yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan berikut adalah contoh skema dari akad kafalah. Yang ketiga adalah akad hawalah. Secara terminologi, pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan berikut adalah contoh skema dari akad hawalah. Yang keempat yaitu ran. Secara terminologi, al-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Dan berikut adalah contoh skema dari akad ran. Pertanyaan keempat, jelaskan akad-akad di pasar modal disertai dengan alur skema dan contohnya. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang diatur dalam UU/PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal berbasis sistem yang terpisah dari sistem pasar modal keseluruhan. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula, atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Adapun produk pasar modal syariah yaitu saham syariah, reksadana syariah, dan juga sukuk. Saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan
bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, dalam skema saham syariah musyarakah, pertama, emiten menawarkan sahamnya kepada investor, kemudian investor memberikan atau setor dana kepada emiten, lalu ketiga, emiten memberikan sahamnya kepada investor. Yang kedua, dalam skema saham syariah mudharabah, investor menyetorkan dananya ke bursa efek. Kemudian bursa efek melakukan jual beli saham kepada emiten. Lalu emiten memberikan sahamnya kepada investor. Sukuk. Sukuk berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Underlying aset sendiri adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying aset ini dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Dan berikut adalah contoh skema dari akad sukuk ijarah. Kemudian berikut adalah contoh dari skema akad sukuk istisna dan sukuk musyarakah. Dan ini adalah contoh skema dari sukuk mudharabah. Reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Dan berikut adalah skema dari akad reksadana mudharabah. Pertanyaan kelima, jelaskan akad-akad di asuransi syariah disertai dengan alur skema dan contohnya. Menurut Fatwa DSN nomor 21 garing DSN UI garing 10/2001, asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Berikut contoh dari skema akad tabaru. Kemudian ada contoh dari skema akad mudharabah.